Halo, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Permata Hovifah. Kali ini edisi pertama dengan tema Generasi Emas Berprestasi. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dan terima kasih atas kehadirannya, yaitu salah satu generasi emas berprestasi dari Panceng loh, dan Panceng harus bangga terhadap prestasi-prestasinya. Dan saya sebagai Direktur Permata Hovifah mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena Mbak Happy telah bersedia hadir dan memberi, saya bisa katakan, sedekah motivasi dan inspirasi bagi anak-anak muda ya, sehingga anak-anak muda selalu memiliki kesuksesan seperti Mbak Happy. Oke, kita kenal lebih jauh ya, siapa sebenarnya Mbak Happy. Silakan Mbak Happy perkenalan ya. Oke, baik, terima kasih Bu Hovifah ya, yang juga guru saya ya waktu SMA. Perkenalkan, nama saya Happy Mahdiana Sari, bisa dipanggil Happy biasanya, dan saya lahir di tanggal 25 Januari 1997 dan kesibukan sekarang kebetulan alhamdulillah menjadi CPNS juga tahun 2019 dan juga mahasiswi pasca sarjana di Universitas Negeri Malang. Alhamdulillah, betapa hebatnya dia. Jadi saya bangga mempunyai siswa seperti dia yang sekarang sama-sama sudah ada di profesi yang sama, yaitu guru ya Mbak Happy ya. Juga. Oke. Kemudian ini Mbak Happy ya, boleh tahu riwayat pendidikannya Mbak Happy mulai dari SD sampai sekarang ya, bisa diceritakan bagaimana alur pendidikan dari Mbak Happy? Baik, monggo. Jadi saya dulu bermula dari TK-nya di Bunga sebenarnya Bu. Jadi karena dulu kebetulan orang tua saya juga dinas di Bunga, karena Bapak Ibu juga PNS waktu itu, dan kerja di sana, sempat TK di sana, cuman sampai TKA saja. Kemudian karena waktu itu dipindah ke Panceng, akhirnya saya ikut pindah juga meneruskan TK di Panceng, akhirnya di Peruput lebih tepatnya, di TK PGA di Perupuh. Kemudian melanjutkan studi di SD Negeri Perupuh, sampai dengan waktu itu saya berpikir bahwa kayaknya saya SMP itu jangan di daerah sendiri deh, kayak pengen berpetualang deh ke yang lain gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk bersekolah di SMP Negeri 1 Sedayu, begitupun SMA-nya juga Negeri 1 Sedayu. Sempat waktu itu memang pengen ke ini sih, kalau nggak di SMAN 1 Manyar juga SMAN 1 Gresik, tapi memang karena kayaknya kleknya di Semansi gitu ya, di SMAN 1 Sedayu ya, SMAN 1 Sedayu seperti itu. Dan akhirnya bertemu dengan Bu Hovifah juga ya, yang dulu sempat lomba bareng juga, lomba Kartini. Iya ya. Sama-sama jadi juaranya ya. Alhamdulillah. Dan itu for the first time juga Bu, saya kayak yang mengenal dunia peralisan, permake-upan gitu kan, tidak jadi Bu Hovifah kan dulu juga. Iya. Sedikit banyak Bu Hovifah ya berperan. Alhamdulillah ya. Oke ya. Kemudian S1-nya Mbak Happy? S1-nya saya di Universitas Negeri Malang, lulus tahun 2019, kemudian lanjut di S2 juga di Universitas Negeri Malang. Cuman ini kayak ada hal yang menarik nih Bu ya. Jadi ceritanya ini gitu kan, saya waktu itu tidak ada kepikiran untuk melanjutkan S2. Sampai waktu itu dosen pembimbing saya yang juga bisa dibilang dosen favorit kayak ya. Dosen favorit, dan padahal dosen itu adalah killer, bisa dibilang killer, dan semua anak-anak itu pada takut. Tapi kenapa saya kok jadi kayak malah kayak tertantang gitu. Dan memang beliau kan memang profesor dan beliau adalah rektor juga, bukan apa sih itu Bu namanya, ketua senat di Universitas Negeri Malang gitu kan. Kemudian beliau memotivasi Mbak Happy ini punya potensi loh untuk bisa melanjutkan S2 gitu. Itu baru saya kayak kepikiran, masa Prof gitu kan. Iya gitu, cara bicara kamu, bagaimana cara kamu juga ketika di pembelajaran juga aktif gitu kan, di perkuliahan juga aktif. Gak pengen S2 gitu. Sampai waktu itu juga dosen saya waktu itu bilang kalau memang nanti misalnya tidak ada biaya gitu bisa saya bantu gitu, sampai seperti itu juga beasiswa gitu kan. Terus habis itu akhirnya ya udah saya memutuskan untuk sudah saya S2 gitu, saya S2
di Universitas Negeri Malang juga, PPKN juga gitu. Sampai di tengah perjalanan gitu kan Bu, maksudnya saya juga awal S2 itu direkrut oleh beliau sebagai asisten dosennya. Ya, jadi membantu beliau untuk mengajar di beberapa mata kuliah, ada mata kuliah pendidikan Pancasila, kemudian pengantar ilmu hukum, hukum tata negara dan juga sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia gitu kan. Di situ beliau juga kan punya kampus swasta gitu. Beliau juga berniat untuk menjadikan saya salah satu dosen di sana. Cuman karena waktu itu karena mungkin memang qadarullah juga ya Bu ya, maksudnya takdir Allah. Di semester 3 itu ada pembukaan CPNS. Kemudian orang tua saya itu kayak bilang, "Gak pengen coba gitu kan." Dan saya pikirnya kayak, "Loh terus S2 saya gimana? Lu kan maksudnya kan cuma coba." Dan saya juga nggak berekspektasi bahwa akan langsung lolos gitu kan Bu. Maksudnya kan orang tua saya pun begitu. Biasanya kan ya nggak mungkin satu kali lolos gitu kan. Oh ya saya aku dan nggak mungkin juga gitu kan. Akhirnya ya wis lah dicoba bismillah, tapi tetap nothing tulus, tapi tetap kayak berusaha ya pastinya, kayak belajar gitu subuh sampai malam dan seterusnya kayak gitu. Dan saya di situ sempat kayak berpikir sih Bu, ya Allah kalau memang ini rezeki saya lancarkan, kalau tidak berarti insya Allah ada rezeki yang lainnya, seperti itu Bu. Hebat. Jadi ternyata ketika saya selalu mengerjakan, ketika saya belajar dan ketika saya waktu tes itu berdoa seperti itu, di tes pertama lolos Bu, peringkat pertama. Alhamdulillah. Kemudian SKD kan peringkat yang tahap pertama kan SKD itu peringkat pertama, kemudian dilanjutkan SKB, saya juga berdoa hal yang sama, ternyata keterima juga, maksudnya peringkat yang pertama juga, secara otomatis kan ya sudah saya lolos gitu. Jadi berarti kayak ya Allah memang berarti ini rezeki saya di sini gitu. Jadi saya sekarang posisinya juga sedang mengambil cuti di S2 ini gitu. Nanti dilanjut kayak gitu, jadi ya sudahlah. Iya. Hebat Mbak Ebi ini ya, jadi memang jalan. Usia berapa Mbak Ebi? Usia 20. Ketika CPNS? Oh CPNS waktu itu 23 tahun. Oh sama seperti Bu Hovifah. Okay. Bu Hovifah juga 2000 itu CPNS. Jadi habis lulus kuliah nunggu hanya GTT di SMA Sedayu itu hanya 6 bulan, setelah itu langsung dapat SK. Jadi kita sama-sama usia yang sama. Okay. Dan alhamdulillah ya, termasuk orang yang sukses. Ya, alhamdulillah. Oke, boleh kasih tahu anak generasi muda ya semuanya. Kalau boleh kasih tahu, saya dengar prestasi-prestasi Mbak Happy ini sangat banyak sekali, dan saya menilai bahwa Mbak Happy ini adalah sosok generasi emas yang punya bakat minat yang banyak, kemudian dia juga mau mengasah apa yang ada di dirinya. Jadi rasa malunya, mentalnya itu saya nilai sudah baguslah, sehingga dia banyak prestasi. Akhirnya saya suruh dia mengisi di podcast saya dan bisa memberi motivasi. Dan alhamdulillah kita harus tahu prestasi-prestasi dan penghargaan yang pernah diraih itu apa saja. Coba Mbak Happy diceritakan prestasi apa saja ya. Baik, prestasi ya Bu ya. Banyak sekali kayaknya. Ya sebenarnya kan saya dari TK itu kan sudah kayak dibelajarin untuk aktif ya, maksudnya kayak lomba-lomba juga orang tua selalu mendukung gitu, sampai ya sudah ikut lomba-lomba juga, lomba nyanyi, lomba menari, sampai akhirnya mungkin saya karena sudah dapat bekal juga dari orang tua untuk istrinya gak gampang izin gitu ya. Gitu akhirnya saya berlanjut ke SMP itu saya sebenarnya aktifnya di pramuka gitu kan, makanya kayak saya dulu tomboy kan, dulu saya di SMP itu masih ya volley kayak gitu-gitu ya, prestasinya masih sekitar di pramuka dan juga di olahraga waktu itu ketika SMP. Sampai SMA saya bertemu dengan Bu Hovifah, akhirnya waktu itu ditunjuk untuk mewakili Semansi ya, SMA Negeri Sedayu untuk ikut lomba Kartini di Rembang, dan itu kayak Bu temenan Bu saya Bu gitu kan. Iya kita berdua. Apa yang diingat waktu itu Bu Hovifah mengatakan apa ketika kamu malu-malu, terus kemudian kita Bu Hovifah ngajari kamu jalan di rumah saya ya waktu itu. Iya, apa benar. yang masih ingat apa yang dikatakan? Pokoknya kamu nggak usah malu, pokoknya mentalnya harus kuat, pokoknya tunjukkan bahwa kamu bisa gitu kan. Waktu kan sempet kayak lu Bu saya lu gak masih hitam banget kan waktu itu.
soalnya waktu itu kan memang aktif olahraga dan lain sebagainya, jadi aktif di lapangan gitu, sampai Bu Afifah kayak melihat potensi di diri saya, kamu tuh bisa, saya lihat ada potensi di diri kamu gitu kan. Akhirnya saya belajar di jalan juga waktu itu sama Bu Afifah, dipejemin heelsnya juga. Ya itu takut kepleyok ya. Waktu jadi itu pertama kali saya memakai heels gitu ya Mbak, itu sampai ya sudah akhirnya prestasi pertama saya waktu itu gitu, harapan 1 lomba rias dan busana ala Kartini waktu itu saya waktu itu, dan sampai berlanjut ada kak kelas Mas Alfat, Cak Alfat kan juga Cak Ayu waktu di situ sebenarnya Cak Alfat juga kan sudah memotivasi, tapi kamu punya potensi untuk ikut Cak Ayu Gersik waktu itu Bu, tapi kan saya juga kayak gak mungkin sih aku gitu kan, tapi akhirnya saya juga mencoba dan memang belum rezekinya waktu itu, sampai akhirnya saya mengevaluasi diri saya kira-kira apa yang kurang. Dan di masa kuliah sih kuliah semester 3 saya ikut lagi dan saya lolos itu. Dan kalau di SMA ada lagi Paskibraka. Paskibraka juga sama sih Bu. Jadi Paskibraka waktu itu saya ikut pertama kali SMA kelas 2, tapi waktu itu juga belum rezeki juga gitu, karena mungkin saya menyadari usaha saya kurang gitu. Jadi SMA kelas 3 saya ikut lagi dengan usaha yang maksimal, dengan benar-benar niat yang saya tata, akhirnya saya lolos. Dan kesimpulan saya ambil dari pengalaman itu adalah ketika memang kita sudah niat untuk mengikuti sesuatu gitu, ketika kita sudah niat untuk mencapai sesuatu, ya sudah, usaha dengan maksimal, jangan setengah-setengah gitu. Jadi seperti itu. Kemudian sampai berlanjut ke kuliah. Di kuliah saya ikut Duta Wisata Cak Ayu itu dan alhamdulillah menjadi wakil 2 Ayu Gersik 2016. Terus sampai tidak berhenti di situ juga, kayak saya semakin kayak saya sudah menemukan sebuah wadah yang pas untuk saya untuk mengembangkan skill dan potensi yang saya miliki. Akhirnya saya ketika kuliah di Malang juga mencari lomba lagi nih Bu, mencari apa ya kira-kira yang menurut saya adalah sesuai dengan jiwa saya, sesuai dengan apa yang saya inginkan. Akhirnya waktu itu ada Duta Hijab Radar Malang. Duta Hijab Radar Malang, dan alhamdulillah dengan berbagai proses yang saya lalui juga waktu itu yang pendaftarnya itu 240 banyak sekali muslimah, maksudnya perempuan-perempuan yang bukan hanya dari Malang tapi juga luar Malang juga gitu kan Bu. Sempat kayak istilahnya kayak insecure juga gitu kan, tapi kayak saya udah pokoknya saya berusaha yang terbaik. Di sini saya juga mencari pengalaman, artinya kalau saya dan di situ saya kayak merasa bahwa ketika saya mengikuti kompetisi gitu, saya berharap bahwa niatnya saya adalah saya mencari pengalaman, saya mencari ilmu yang baru gitu ya, dan saya ingin istilahnya kayak mengabdi. Jadi bukan hidup itu bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk menginspirasi sesama gitu. Jadi kalaupun nanti saya dapat juara itu adalah bonus gitu kan. Sampai di situ ternyata ketika saya meniatkan hal itu, saya malah dipercaya dan diberi kesempatan untuk menjadi juara 1 waktu itu Duta Hijab Radar Malang. Gitu sampai yang terakhir ini saya mendapatkan kepercayaan juga menjadi Putri Indonesia Jawa Timur Putri Indonesia Jawa Timur favorit 2022 itu. Dan itu malah lebih kayak lebih kompleks juga Bu. Jadi waktu itu posisi saya ketika saya ikut audisi Putri Indonesia, saya juga berbarengan dengan Latsar CPNS Bu. Bisa dibayangkan bagaimana bingungnya. Latsar CPNS kan benar-benar yang luar biasa, banyak sekali agendanya kan. Sampai waktu itu juga sempat mikir adalah, ya Allah, maksudnya saya ikut kompetisi ini dengan niat yang baik, insya Allah saya ingin menginspirasi orang lain. Kalau memang niat baik ini dan memang ini rezeki saya, tolong dilancarkan. Sama sih ketika saya CPNS, kalau memang ini rezeki saya tolong dilancarkan, kalau memang tidak berarti ya insya Allah punya rezeki lain gitu kan. Ya sudah, sampai saat itu benar-benar harinya benar-benar sama Bu. Jadi hari audisi dan hari ketika saya check in untuk ikut Latsar CPNS sama, hari Minggu waktu itu. Hari Minggu 25 Oktober. Hari Minggu 25 Oktober. Di situ saya kayak waktu audisi sempat kayak saya nothing tulus gitu ya. Saya maksudnya nggak berekspektasi bahwa saya akan lolos di finalis gitu kan. Sampai akhirnya ternyata saya diberi kesempatan menjadi finalis dan di jam yang sama juga. Di jam yang sama juga itu kayak sudah ditelepon pihak panitianya, Mbak Happy di mana kok belum datang ke sini? Waduh, sudah bingung kan Bu. Karena ekspektasi saya mungkin karena saya cuma mencari pengalaman gitu. Ternyata memang Allah memberikan rezeki yang lebih gitu. Tapi di situ kayak saya ada keyakinan, tidak ingin melepaskan dua-duanya, artinya insya Allah saya bisa menjalin dua-duanya. Gitu. Dan di situ kayak saya yakin dan ada pengalaman bahwa ketika kita yakin dengan kekuatan doa, semua akan berjalan dengan lancar. Dan kita berjuang. Bisa.
Jadi meskipun saya harus diwariwi, untungnya Bu memang rezekinya mungkin kali ya. Jadi emang takdirnya juga. Waktu itu posisinya Putri Indonesia itu di Surabaya, di Jalan Ahmad Yani. Dan latsar saya di Islamic Center. Jadi saya harus diwariwi gitu Bu. Pokoknya bagaimana caranya saya juga tidak meninggalkan yang si CPNS, artinya tetap aktif, tetap menjalankan tugas-tugas yang ada. Begitupun juga di Putri Indonesia kan ada karantina juga Bu. Jadi Mas ya udah gitu. Ketika saya sudah memilih untuk ini, berarti saya juga harus siap menerima resikonya. Ya pokoknya Bu memang butuh apa? Harus diwariwi sehari pun itu kayaknya diwariwi itu 4 sampai 3 kali naik Grab mobil gitu. Hebat perjuangan yang hebat. Jadi maksudnya yang saya ambil adalah hikmahnya adalah ketika kita memang mau berjuang dan kita percaya kekuatan doa, insya Allah semua dilancarkan. Dan niat kita memang harus ditata sih ketika kita ikut sesuatu seperti itu. Jadi boleh dikata kamu anak yang pantang menyerah ya. Kalau sudah ada tujuan berarti di situ diikuti. Semua hasilnya kita pasrah dan tawakal kepada Allah. Yang penting kita kan tujuannya baik, menggali sudah potensi. Berjuang juga, sudah berusaha. Hebat Mbak Evi. Kemudian pengalaman kerja hari ini berarti dinasnya di mana ya Mbak Happy ya? Dinasnya di SMA 1 Cermi. Alhamdulillah. SMA 1 Cermi. Oke. Ya. Ngajar PPKN ya berarti ya? Iya. SMA? SMA. Oke, alhamdulillah. Sama berarti. Terima kasih ya Mbak Happy ya. Ya. Saya bisa simpulkan bahwa pertama kali Mbak Happy ikut perlombaan event-event dan mentalnya sudah teruji itu pertama kali ya waktu kita ke Rembang itu ya. Iya, alhamdulillah berarti ada segi positif ya ketika diajak Bu Hovifah untuk lomba itu akhirnya itu sebagai pijakan kamu untuk mengikuti lomba-lomba berikutnya. Saya harap anak-anak muda juga begitu ya, selalu termotivasi apa yang ada di dirinya, kamu yang bisa mengukur sendiri. Saya ini punya potensi apa ya sehingga kalian bisa kembangkan tanpa harus minder atau istilahnya ketika ada orang yang nggak support ya Mbak Ebi ya, banyak kita sudah pengalaman dengan berbagai hubungan sosial, tentunya ada yang negatif, ada yang positif, tapi semuanya yang menentukan adalah diri kita sendiri. Benar. Oke, sekarang gini ya Mbak Happy kan sudah CPNS ya. Sekarang PNS sudah Mbak Fit? Belum, masih CPNS. Oh iya, 2 tahun ya biasanya? Setahun ya. Ini kan baru selesai latsar, mungkin insya Allah minggu depan. Ya doa. Oh iya. Mungkin. Ini kan tergolong sudah anak generasi emas yang sukses lah ya. Amin. Kita tahu bahwa asalnya juga dari Panjang, kemudian ini bisa jadi motivasi anak-anak generasi Panjang ya, dan seluruh Indonesia umumnya ya, bahwa hidup itu siapapun Anda tidak boleh pantang menyerah, yang penting Anda punya potensi dan mau berusaha. Oke Mbak Happy, sekedar pengen tahu ya Bu Hovifah, moto hidup kamu apa sih? Moto hidup itu adalah semboyan ya, semboyan yang bisa memacu kita untuk berprestasi, untuk berusaha, untuk mempunyai rencana sampai pada akhirnya kita mewujudkannya. Apa itu Mbak Happy? Kalau moto hidup saya adalah jangan berhenti belajar, jangan lelah untuk mengabdi, dan teruslah menginspirasi. Oke. Jadi kita untuk diri sendiri ya dulu, kemudian baru kita kalau di Bu Hovifah simpulkan diri sendiri dulu dengan belajar kamu akan punya potensi, kemudian baru mengabdi dan menginspirasi. Itu berarti terjadi hubungan hablum minan nas ya, dan di situ pasti ada niat kaitannya dengan hablum minallah ya, dasarnya hablum minallah, kemudian kita hablum minan nas, dan pada akhirnya imbasnya itu kita bisa menginspirasi banyak orang, dan itu juga ibarat sedekah loh Mbak Ebi ya, sedekah tidak hanya materi. Oke, kesannya Mbak Ebi barangkali ada hal yang menantang atau ada hal yang lucu ketika selama berkiprah atau selama menjalani perkuliahan atau selama berkarir ini ketika menempuh Mbak Epi kan pernah jadi siswa ya, sekarang sudah jadi pendidik. Apa yang terkesan hal yang mengesankan dalam hidup Mbak Happy? Hal yang mengesankan mungkin kayak semacam sharing ya Bu ya, maksudnya kayak pesan juga untuk generasi muda intinya.
Saya percaya gitu ya bahwa ketika menjadi siswa kan aktif juga kan berorganisasi, menjadi ketua OSIS waktu itu kan. Nah, di situ kayak saya memang merasakan kayak buahnya yang saya petik itu sekarang gitu. Jadi waktu SMA dulu kan maksudnya kan kayak guru-guru kan sering berbicara bahwa insya Allah ketika kamu memang niat untuk membantu semansi, artinya ketika saya menjadi ketua OSIS dan membuat suatu kegiatan-kegiatan di situ, meskipun kayak kita kan mengorbankan jiwa, raga, waktu dan sebagainya kan Bu, dan saya tuh merasa bahwa apa yang saya rasakan sekarang gitu ya, rezeki-rezeki yang saya dapatkan sekarang tidak terlepas dari mungkin doa-doa guru juga waktu itu, karena alhamdulillah saya juga sudah berkontribusi waktu itu di SMA mungkin karena juga doa-doa baik dari Bapak Ibu guru, dan yang saya tekankan juga sesukses apapun kalian tetap jaga komunikasi dengan guru-guru kalian, itu sih yang paling penting, karena tanpa beliau-beliau juga kita juga tidak akan bisa di titik ini, saya tidak akan bisa di titik ini gitu. Jadi itu sih saya yakin bahwa rezeki-rezeki yang saya dapatkan sekarang tidak terlepas dari doa guru-guru saya seperti itu, dan juga orang tua pastinya. Generasi yang hebat ya. Tidak melupakan jasa dari orang-orang di sekelilingnya yang pernah mendidik atau memberi pelajaran, dan orang tua juga ya Mbak Happy ya selalu support ya, otomatis alhamdulillah selalu support. Terima kasih Mbak Happy, semoga generasi emas banyak yang terinspirasi dengan kisah-kisah kesuksesan Mbak Happy dan perjuangan-perjuangan Mbak Happy ya. Mbak Happy supaya seru ya, kita adakan game ya. Game ini Mbak Happy ini ditantang untuk apa yang terjadi di game ini ya. Silakan Mbak Happy ngambil satu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, mana tadi? Oh ini. Saya yang buka. Langsung juga. Oh jenengan. Saya yang buka saja. Oh ternyata pertanyaan Mbak Happy. Pertanyaannya ini terkait moto hidup dari Abraham Lincoln ya. Jika saya punya waktu 9 jam untuk menebang sebuah pohon, akan saya alokasikan 6 jam pertama untuk menajamkan kapak. Bagaimana pendapat Mbak Happy dengan ini moto hidup ini? Coba kalau dijawab ya. Saya baca ya Bu ya. Kalau saya pahami dari quotes ini gitu ya, bahwa kita jangan pernah berhenti untuk mengasah gitu ya. Kita harus mengasah diri. Kita harus mengasah diri karena ini juga saya ingat banget pesan dari ini ya, dosen saya waktu itu yang saya jadi asosiasinya beliau. Beliau itu selalu berbicara bahwa sebenarnya itu tidak ada orang pintar di dunia ini. Yang ada adalah tekun. Jadi ketika orang yang mungkin tidak memiliki kemampuan, artinya mohon maaf bodoh gitu ya, sebenarnya tidak ada orang bodoh. Selama dia mau tekun, dia akan menjadi orang berhasil gitu kan. Nah terkait ini gitu ya, jadi kalau saya korelasikan dengan saya bahwa memang ketika kita tidak berhenti untuk mengasah diri kita gitu, kita akan misalnya kayak semakin banyak jam terbang kita, insya Allah semakin kita tahu apa kesalahan-kesalahan yang kita tahu dan bagaimana mengevaluasinya. Jadi seperti waktu itu saya kan juga maksudnya aktif di dunia public speaking juga kan Bu, MC, moderator, pemateri dan sebagainya. Nah di situ juga saya tidak terlepas dari tidak berhenti dan tidak puas untuk mengasah diri. Artinya karena memang saya kan dulu sudah mulai suka MC itu ketika saya dipercaya jadi MC itu SD sebenarnya Bu, SD kelas 4 sampai SMP juga MC, SMA juga MC, dan di situ kayak saya mulai merasakan bahwa saya sudah menemukan bahwa saya memang kuatnya adalah di bidang public speaking gitu, sehingga saya kuliah juga terus mengasah diri, jadi tidak cepat puas gitu. Apa sih yang harus saya evaluasi dari kemampuan saya ini dan harus bagaimana, pokoknya harus selalu ada progres lah. Nggak kayak mentang-mentang kayak saya sudah punya modal ini gitu, nggak usah belajar pun saya pasti bisa, nggak bisa gitu. Jadi harus kita mengasah diri, dan kalau kita juga istilahnya kalau kita mengibaratkan gitu sebuah
pisau gitu ya, sebuah Iya. pisau gitu ya, Tajam ya. akan sangat tajam dan mahal ketika dia apa namanya di prosesnya itu kan benar-benar kayak yang harus dibakar, iya kan dibakar dan lain sebagainya. Pokoknya kan melalui proses-proses yang begitu istilahnya kayak berat lah. Nah, tapi dengan kalau ibaratkan dengan kita ketika ketika ada suatu batu-batu kerikil kecil ataupun ketika kita ada tantangan-tantangan gitu, kita jangan menyerah gitu. Justru itu adalah membuat kita semakin tertantang, semakin untuk bisa kuat mengembangkan ya. semakin kuat untuk bisa semakin mengembangkan diri. Dan adapun batu-batu kerikil kecil itu adalah kita buat sebagai motivasi kita untuk saya harus bisa gitu, saya pasti bisa melewati ini semua. Sama kayak seperti yang sebenarnya saya waktu ikut Putri Indonesia itu ya Bu ya, Putri Indonesia Jawa Timur itu kan memang saya kan berhijab. Jadi sebenarnya kalau Putri Indonesia itu kan rata-rata kan pasti gak berhijab kan, ya pasti berhijab dan rata-rata kan memang bajunya kan kebuka gitu kan memang seperti itu. Dan waktu itu yang terpilih di Jawa Timur hanya 2 yang berhijab. Saya mewakili Kabupaten Gresik dan juga Sidoarjo. Nah, di situ kan apalagi zaman sekarang ya Bu, Instagram gitu kan, sosial media itu ada aja kan yang komentar gitu. Dan saya melihat saya melihat komentar tuh pasti ada yang itu yang berhijab yakin ikut Putri Indonesia gitu, gak bakal lolos Mbak, gak usah gitu kayak gitu. Kenapa sih pakai ikut gitu kan? Sampai akhirnya waktu itu di interview juga ditanyain sama yang Yayasan Putri Indonesia dari nasional gitu, Mbak Happy gitu, Mbak Happy sudah baca komentar-komentar di Instagram? Oh ya sudah Pak. Bagaimana tanggapan Mbak Happy gitu kan? Karena berhijab itu maksudnya ya susah untuk dapat istilahnya kayak dapat juara aja kayak sudah untung-untungan gitu kan. Gitu sampai akhirnya di situ saya menjawab bahwa menurut saya hijab itu tidak menghalangi prestasi kita yang pertama. Dan yang kedua adalah kita istilahnya kayak dengan berhijab pun kalau misal, dan pasti saya itu juga bilang ke jurinya bahwa selama saya niatnya baik dan juga untuk mengabdi, dan saya juga tidak terlalu peduli dengan omongan orang sih. Artinya ketika kita terlalu overthinking dengan omongan-omongan orang itu malah kita membuat semakin jatuh gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bisa memandang sisi sisi komentar itu secara positif, artinya kayak dibuat motivasi, saya bisa membuktikan kok bahwa berhijab ini bisa gitu. Jadi kayak ada sisi motivasi buat saya juga. Jadi mungkin adik-adik di sini, maksudnya generasi muda di sini, para teman-teman, ketika memang ada head speech kayak gitu ya, itu ya sudah gitu. Kalau memang kalian tidak kuat, nggak usah dibaca. Tapi kalau memang kuat ya, jadikan itu sebagai motivasi, tantangan untuk membuktikan bahwa saya bisa loh. Dan apa yang kalian omongkan ya hanya angin lalu bagi saya, seperti itu sih. Iya. Gitu sih. Jadi itu ya Mbak Happy ya. Kalau kita lihat memang ya, ini ibarat ini dari 9 jam, ternyata 6 jamnya itu disuruh untuk menajamkan kapak. Iya. Jadi itu mengasah diri kita, dengan mengasah diri kita semakin lebih banyak, otomatis kita akan punya potensi banyak, kita hanya membuat suatu perencanaan ya, planning hidup ini, besok saya ikut ini, akhirnya kita bisa meraihnya. Dan terbukti hari ini Mbak Happy dengan mengasah dirinya dan otomatis mentalnya harus kuat. Kalau ada hambatan hidup itu harus ada Mbak Happy, kayaknya harus. Kalau enggak ada, kita kayaknya nggak bisa berpikir ketika ada hambatan ini yang harus saya harus saya tempuh supaya saya bisa melewati ini, kemudian tidak merusak atau menghambat kesuksesan kita ya Mbak Happy ya. Oh hebat Mbak Happy, apalagi dihadapkan pada satu sisi bahwa dia berhijab ikut Putri Indonesia, kemudian dia langsung berpendapat bahwa hijab tidak bisa menghalangi kesuksesan kita ya. Kalaupun kita hari ini Mbak Happy tidak lolos kan berarti sudah jalan hidupnya itu itu adalah jalan terbaik yang sudah ditakdirkan Allah. Satu lagi Mbak Happy, silakan ambil. Ada satu lagi. Iya. Oke. Ini Mbak Happy dari Oprah Winfrey. Apa ini? Pendidikan adalah satu-satunya kunci untuk membuka dunia, serta paspor untuk menuju kebebasan. Ini maksudnya bagaimana
menurut pendapat Mbak Happy? Oke, terkait pendidikan. Pas ya Kak ya Bu? Ya, Pak. Kan guru Pendidik ya, pendidik ya. Jadi ini. kalau dari yang saya terjemahkan dari quotes-nya Oprah Winfrey. Kebetulan saya ngefans sih sama Oprah Winfrey ini Bu. Iya. Zodiaknya sama Aquarius. Jadi saya suka dengan beliau, maksudnya sering baca-baca quotes dan ini juga. Nah, kalau menurut saya ya, kenapa sih kok pendidikan itu adalah satu-satunya kunci untuk membuka dunia ini serta paspor untuk menuju kebebasan. Nah, di sini saya mengartikan bahwa di pendidikan ini sebenarnya kita bukan hanya mendapatkan ilmu ya Bu, maksudnya yang pertama kita di pendidikan ini kita dididik moralnya. Kita dididik moralnya karena moral ini sangat penting gitu. Banyak orang pintar tapi pintar yang bermoral tuh ya bisa dihitung lah ya berapa gitu. Misalnya kayak kita bahas aja kayak para koruptor gitu kan, ya berapa sih gitu kan Bu. Nah sehingga di pendidikan ini sangat penting yang pertama karena di pendidikan ini bukan hanya tentang ilmu tapi juga tentang moral gitu. Dan itu yang kita butuhkan gitu. Dan yang sehingga ketika kita memang sudah pintar, bermoral, insya Allah ya pasti ya, kita bisa membawa Indonesia semakin sejahtera lah ya seperti itu. Kemudian yang kedua di pendidikan itu juga kan ya kita otomatis menambah ilmu juga, ilmu pengetahuan dari kita belajar membaca, kita belajar berhitung dan lain sebagainya, kita menambah ilmu-ilmu kita gitu untuk tadi sih maksudnya untuk bisa istilahnya membawa dampak bagi Indonesia gitu kan, karena dengan wawasan kita yang semakin luas kita akan semakin bisa berkontribusi untuk daerah kita maupun untuk Indonesia seperti itu. Dan selain itu juga gitu kan ibaratkan kalau selain itu juga di pendidikan kan kita dari jenjang TK lebih rendah sampai lebih tinggi kita juga diasah, kita kembali mengasah gitu kan Bu. Ketika kita tekun juga, jadi menurut saya bagi generasi muda jangan sampai malas untuk belajar lah, jangan sampai malas untuk membaca juga gitu, karena dengan wawasan kita yang semakin luas kita semakin bisa bermanfaat untuk masyarakat, bisa semakin bermanfaat untuk masyarakat sekitar kita juga gitu, menginspirasi lainnya gitu. Dan diibaratkan sebuah hewan gitu ya, kita tuh seperti kayak kupu-kupu, jadi kita mulai dari ulat gitu, misal TK mulai dari ulat kita masih belajar berjalan pelan-pelan di atas daun, hanya bisa gitu aja sampai kita memperoleh pendidikan, sampai kita di jenjang yang lebih tinggi, kita akan menjadi sebuah kupu-kupu kalau memang kita bisa memanfaatkannya gitu kan. Kita berubah menjadi kupu-kupu yang kita bisa terbang bebas, kupu-kupu yang indah bisa terbang bebas ke misalnya menjelajah dunia gitu kan, seperti itu. Jadi itulah kenapa kok pendidikan itu adalah kunci untuk membuka dunia, karena memang manfaatnya seperti itu menurut saya gitu kan. Iya. Kalau orang berpendidikan terus mengubah dunia bisa amburadul ya. Kalau orang yang tidak berpendidikan, tidak bermoral, tidak bermoral, kemudian dia diberi otomatis dia akan membuka dunia dengan kebebasan-kebebasan yang tidak bermoral. Jadi pendidikan itu adalah hal yang utama, dan kita sebagai pendidik otomatis kita harus berjuang untuk mendidik anak-anak didik kita, peserta didik kita supaya mereka jadi orang-orang yang hebat dan tentunya bermoral ya Mbak Happy ya. Dan itu demikianlah edisi kali ini, yaitu dengan tema generasi emas berprestasi, dan semoga saya berharap tokoh-tokoh yang saya temui dan menurut saya layak untuk dijadikan motivasi dan inspirasi bagi bagi generasi muda. Saya harap bisalah melakukan dan mengisi acara di podcast Permata Hovifah dengan agenda sedekah motivasi dan sedekah inspirasi. Terima kasih Mbak Happy, semoga sukses selalu dan kita sama-sama sukses ya. Amin. Jumpa lagi di event-event dan proyek-proyek yang lain yang tentunya masih harus kita pikirkan bersama ya. Oke. Terima kasih dan sukses selalu. Bye.